Jadi bacaan kita malam hari ini kitab Fathur Rabbani yang pakai PDF nomornya 49. Ya benar ya. Yang pakai kitab berapa itu? 32. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sultanul awliya qaddasallahu sirrah. Antum munazi'unal muqaddira wal qudrata. Itu ya benar ya. Qad qana'tum bi'atul khalqi, atau kalau mau ditambahin hamzah atau tambahin ya boleh ya, bi'atoil khalqi atau bi'atoyal khalqi. Qad qana'tum bi'atoyal khalqi an atoyal haqqi azza wa jalla wa minanihi. Udah tuh. La kalama lakum masmu'un indallahi ta'ala wa inda ibadihi sholihina hatta tatubu wa tukhallisu bit taubati wa tathbutu 'alaiha wa tuwafiqul qadara wal qada'a fima lakum wa 'alaikum fima yu'izzu wa yudhillu fil ghina wal faqri fil afiyati wal maradi fima tuhibbuna wa fima takrahuna. Dah, kita potong dulu. Antum munazi'unal muqaddira wal qudrata. Kalian selalu menentang zat yang menentukan takdir wal qudrata, dan kalian selalu menentang kudrat. Hampir setiap hari kita selalu menentang takdir dan ketetapan Allah pada diri kita. Nah, kenapa pakai saya? Iya. Ini menentangnya dua cara. Bisa pakai ucapan, bisa juga pakai hati. Kalau pakai ucapan berarti kita ngeluh, hidup gini-gini amat sih, duit ngapa susah amat sih dicarinya, kerjaan ngapa kagak kelar-kelar sih, proyekan ngapa kagak gol-gol sih gitu. Dagang mana sepi amat sih, yang ustad kagak ada undangan pisan sih. Yang ngajar murid susah amat diatur sih. Ini yang daftar dikit amat sih. Hampir tuh setiap hari pikiran kita bugono. Ya kalau nggak diucapin hati kita bugono. Ngapa urusan nggak kelar-kelar sih? Hampir tiap hari kita begitu.
Padahal kalau kita mau yakinin lagi, semua yang kita alami itu sudah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah. Udah terimain aja. Emang kondisi kita sekarang lagi dikasih begini oleh Allah, ya udah terimain. Mau dikata apa, emang maunya Allah. Abosan. Hah? Antum munazi'unal muqaddira wal qudrata. Itu kerjaan kita tiap hari. Selalu menentang zat yang menentukan takdir dan menentang kekuasaannya dalam segala aspek kehidupan, dalam segala lini. Yang dagang, ya kerjaannya tiap hari ngeluh dagangannya sepi. Yang kerja tiap hari ngeluh gajinya dikit kurang. Yang usaha ngeluh karena usahanya romanya susah, kagak maju-maju. Yang ngajar ngeluh, yang ngaji ngeluh. Makanya semua rata-rata asal ketemu yang atu puyeng, yang ono puyeng. Asal ketemu kagak lain yang diomongin, ngadu nasib lagi. Lu mah enak, yang satu nyautin lah mendingan lu begitu. Tiap hari begitu. Qad qana'tum bi atoyal khalqi an atoyal haqqi azza wa jalla. Kalian merasa cukup dengan pemberian makhluk daripada pemberian Allah azza wa jalla. Bi'atoyal khalqi, dengan pemberian makhluk, an atoyal haqqi azza wa jalla, dibanding pemberian Allah azza wa jalla, wa minanihi, dan anugerahnya. Kita kalau lurah yang ngejanjiin, kalau kadus yang ngejanjiin, camat yang ngejanjiin, itu yakin banget. Atasan kita yang ngejanjiin, bos kita yang ngejanjiin, udah pede aja, udah yakin, udah tenang. Lurah udah ngomong kemarin gitu. Qad qana'tum bi atoyal khalqi, kalian merasa cukup dengan pemberian makhluk. Tapi kalau Allah yang ngejanjiin, kan bahasan sebenarnya begitu. Di balik semua kesulitan yang sedang kita alami, di balik semua bala yang sedang kita derita, pasti ada kebaikan, ada maslahat yang sedang Allah siapkan buat kita. Kan kemarin bahasan kita begitu ya. Di balik semua bala, semua musibah, semua kesulitan yang sedang kita alami, terdapat maslahat dan kebaikan yang ingin Allah berikan kepada kita. Itu rumah kagak yakin-yakin juga. Enggak yakin-yakin juga. Apa iya? Masih begitu aja. Ditambah lagi emang kadang-kadang kagak sabar nungguin, udah 7 tahun ini masih begini-gini aja. Udah 3 lebaran masih begini-begini aja. Kagak sabar nungguinnya. Padahal yakin lagi-lagi, di balik semua masalah, semua kesulitan yang sedang kita hadapi,
pasti ada kebaikan yang ingin Allah berikan kepada kita. Kenapa kita lebih yakin sama omongan bos kita? Kenapa kita lebih yakin sama janji atasan kita dibanding janji Allah? Allah dari dulu janjiin begitu, inna ma'al usri yusra. 2 kali lagi, inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan, bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Kalau kita puyeng dikit aja laporan sama atasan kita, gimana nih bos ya? Udah tenang, ntar gua kirimin. Itu aja yakin banget Romani. Dan Allah yang ngomong kagak yakin pisan Romani. Udah tenang, ntar gua dikasih jalan keluarnya. Kan gitu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Yaj'al lahu makhraja. Orang yang takwa kepada Allah akan dijadikan semua urusannya mudah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang takwa akan diberikan jalan keluar dari setiap masalahnya. Itu janji Allah. Kemana kagak yakin juga. Jangankan yang orang biasa dah sampai ustad, kemana kagak yakin juga. Hah? Buang ustadnya. Nah, jangan Bang Haji. Mereknya buang ya, mereknya. Kadang begitu tuh. Qad qana'tum bi atoyal khalqi an atoyal haqi. Kita lebih merasa cukup dengan pemberian makhluk dibanding dengan pemberian Allah. Kalau makhluk yang janjiin udah yakin banget udah. Kita seminggu lagi mau hajatan, datang ke rumah bos kita, bilang masih kurang ini bos, tolongin apa? Ya udah ntar gua kirimin. Itu udah yakin banget, udah santai, udah adem pala rasanya. Udah tenang. Itu sama orang padahal. Kenapa kalau Allah yang ngomong begitu kita nggak yakin juga? Kenapa Pak Gesra? Apa penyebabnya? Masih ngeluh aja tiap hari. Padahal tadi lagi-lagi Allah pasti akan menyiapkan kebaikan dan maslahat untuk kita di balik semua masalah, semua bala yang sedang kita hadapi. Udah tungguin aja, tungguin. Apa mau jaga? Iya sambil usaha tentunya, bukan tunggu aja diem doang, bukan. Salah lagi aja itu mah. Udah tuh. Jelas bahwa dia namanya nggak cukup. Makanya dulu kita sering dengar tuh hadis dari Rasul, kalau kalian betul-betul bertawakal kepada Allah, pasti kalian akan diberikan anugerah seperti Allah memberikan rezeki kepada burung. La razzaqakum kama yarzuqut tayr. Pasti Allah akan memberikan rezeki, memberikan anugerah kepadamu seperti Allah memberikan anugerah, memberikan rezeki kepada burung. Ingat itu Ustaz, hadisnya. Tagdu khimason wataruhu bitona. Pagi-pagi dia keluar kandang teliknya kosong, sore pas balik kandang teliknya udah penuh. Tawakalnya betul-betul kepada Allah. Kapan pira dah. Kapan kita dengar burung ngeluh sama Allah? Kapan kita dengar ayam ngeluh sama Allah? Kapan? Ya masa kita kalah sama burung sama ayam aja nggak pernah ngeluh. Paling dia mau ngeluhnya kalau telur doang, kagak cocok. Gitu. Kagak cocok dia. Kalau dia ada palanya ada sayapnya, anaknya bulat doang kagak cocok. Kagak cocok. Gitu.
Karena hewan-hewan nggak pernah ngeluh, dikasih tuh rezekinya. Tagdu khimason wa taruhu bitona. Masa kita kalah? Lah burung cuma dikasih modal pacok doang sama ceker sama Allah. Dia hidupnya di udara, tuh di atas pohon, rezekinya dalam lautan, di lautan, di kali, rezekinya. Ayam dikasih pacok doang sama ceker, kagak pernah ngeluh. Lah kita dikasih akal ongkoh, dimodalin tangan, kaki ongkoh, pikiran ongkoh, masih ngeluh aja. Udah tuh, apa Mas Duha? Udah, jalanin aja. Ini takdir yang Allah berikan buat kita. Nama Manudin, apa Manudin? Oh, udah ngeliat jam aja, baru dia mulai. Udah tuh. La kalama lakum masmu'un indallahi azza wa jalla wa inda ibadihi sholihin. La kalama lakum masmu'un, tidak ada ucapan kalian yang didengarkan. La kalama lakum, tidak ada ucapan milik kalian masmu'un yang didengarkan. Indallahi, baik di sisi Allah, wa inda sholih wa inda ibadihi sholihina, maupun di sisi hamba-hamba Allah yang soleh. Karena kerjaan kita tiap hari ngeluh, kagak nerimain takdir Allah, nggak nerima ketetapan Allah, makanya nggak ada ucapan kita yang didengar oleh Allah. Zikir kita, bacaan Quran kita, wiridan kita, doa kita, la kalama lakum masmu', semuanya tidak ada yang didengar oleh Allah. Karena setiap hari kita masih menentang takdirnya, menentang ketetapannya. Biar kita sampai memuruh, tadi zikir sampai 2 jam, sampai memuruh. Kalau kerjaan kita tiap hari masih ngeluh aja, la kalama lakum masmu'. Biar wirid bismillah, temennya Bang Iwan kemarin sampai 13.000. Kalau tiap hari masih ngeluh aja, la kalama lakum masmu'. 13.000. Apalagi yang cuma 3 mah ya. Zikir la ilaha illallah 100.000. La kalama lakum masmun, tidak akan didengarkan oleh Allah kalau kerjaan kita setiap hari masih ngeluh aja, masih ngeluh. Gitu. Pantes susah dia. Masa doa udah tiap hari, ya Allah kasih saya rezeki yang banyak ya Allah. Benar-benar makin dikit. Ya Allah berikan harta yang melimpah ya Allah. Rumahnya makin kering. Kenapa penyebabnya? Karena kita masih menentang takdir dan ketetapan Allah. Makanya semua apa yang kita baca, wiridan, zikir, amalan kita, doa kita, semuanya tidak didengarkan oleh Allah. Ya Allah maha dengar, cuma nggak didengerin. Bodo amat ngomong apa kayak begitu. Sampai memuruh dah. Udah tuh. Tidak ada ucapan kalian yang didengar di sisi Allah Azza wa Jalla dan di sisi hamba-hambanya yang soleh. Kita ngadu dah ke guru kita, sila di depan makam Buya itu ngadu.
Ngapa hidup begini-gini amat Buya gitu. Atau kita ziarah deh jauh-jauh ke makam wali, ngadu sama wali, ya wali Allah. Apa? Kami datang berziarah kepadamu, tolong gitu. Biar sampai memuruh mulut kita, nangis di makam para wali, minta didoain biar hajat kita lulus, biar masalah kita selesai. Tetep la kalama lakum masmu, kagak bakal didengar. Ongkoh yang pertama wali kagak kenal sama kita, terus aku bocah datang-datang nangis aja gitu. Gak bakal didengar selama kita masih menentang dan tidak menerima takdir Allah. Begitu Bang Nurdin. Makanya latih hati kita untuk bisa menerima ketetapan Allah. Hatta tatubu, sehingga sampai kalian bertaubat. Kalau pengen ucapan kita, amalan kita, zikir yang kita baca, wirid yang kita rutinkan, doa yang kita panjatkan didengarkan oleh Allah, kuncinya yang pertama tatubu, taubat dulu. Taubat dulu. Apa sih? Wa tukhallisu bit taubati, dan kamu murnikan taubatmu, dan kalian murnikan taubat kalian. Watatbutu alaiha, dan kalian mantap di atas taubat yang kalian lakukan. Yang pertama taubat, yang kedua memurnikan taubat, yang ketiga mantap di atas taubat. Yang belakang masih pada melek ini. Nah, mana? Kagak ada suaranya bisa. Apa? Mas Duha masih melek. Gitu. Taubat bukan cuma sekedar mengucap astagfirullahalazim, bukan. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, bukan. Taubat itu yang paling benar, yang pertama menyesali dosa yang telah kita lakukan. Kita menyesal terhadap semua dosa-dosa yang pernah kita kerjakan, dari mulai kita balik, apalagi memang rata-rata kita kan badar semua ini dulunya sampai karang. Sesali semua dosa yang pernah kita lakukan. Yang dulu sering mabok, sesali itu. Yang dulu sering nonton, sesali itu. Yang suka nyawer, apa bahasanya? Nyawer. Hah? Apa? Yang suka boncengin janda, ngojek sih ya. Protes dia mana? Kalau kagak ngerem mulu nggak apa-apa Pak Kadus. Ini kan bedanya kalau bawa nenek-nenek maka gak ngerem pisan, giliran bawa yang rada mudaan ngerem mulu, itu masalahnya. Sesali itu semua dosa yang pernah kita lakukan, sesali. Yang kedua, berhenti dari semua dosa itu. Kebiasaan-kebiasaan buruk itu kita hentikan. Itu yang kedua. Pertama nyesel, yang kedua
berhenti dari semua dosa itu. Yang ketiga, punya niat yang kuat untuk tidak mengulanginya lagi. Yang keempat, kita ganti semua perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik. Yang kemarin asal punya duit buat nyawer mulu, ganti buat sedekah gitu. Buat sedekah, mau biduan lagi sedekahnya ya, sama aja. Yang kemarin suka judi, suka taruhan, ganti besok duitnya dipakai buat infak, buat sedekah gitu. Yang tadinya punya motor buat tadi apa, boncengin janda mulu, besok ganti jadi dipakai buat boncengin teman berangkat ngaji. Hah? Yang kemarin suka hadir di tempat-tempat kemaksiatan, begitu tobat ganti suka hadir di tempat-tempat kebaikan. Itu cara tobatnya begitu. Bukan cuma sekedar baca astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Baru namanya tatubu wa tukhallisu bitaubat. Baru tobatnya murni. Wa tuwaffiqul qadara wal qada'a. Dan kamu menerima takdir, menerima qadar, menerima ketetapan dan qada dari Allah. Menerima takdir dan ketetapan Allah. Agar ucapan kita didengarkan oleh Allah, agar doa yang kita panjatkan didengarkan oleh Allah. Kan beda ya, antara dengar sama dengerin kan beda. Kalau teman kita ngomong kita dengar, cuma kita nggak dengerin kan begitu. Allah maha dengar apa yang kita sampaikan, apa yang kita ucapkan, tapi kagak didengerin sama Allah. Kalau kita belum taubat dan belum mantap di atas taubat kita dan belum menerima takdir dan ketetapan. Apa Mas? Makanya dari dulu kita diajarin sama guru kita kan begitu. Sebelum kita wirid, sebelum kita zikir, kita laksanain dulu sholat sunnah taubat. Jangan sampai zikir yang kita baca ujung-ujungnya nggak didengerin. Jangan sampai wirid yang kita baca ujung-ujungnya nggak didengerin sama Allah. Gitu. Maka sebelum zikir kita sholat taubat dulu. Atau minimal yang paling pertama dibaca istighfar dulu. Astaghfirullahalghafururrahim. Astaghfirullahalghafururrahim. Jadi istighfar dulu, taubat dulu. Supaya apa yang kita baca didengerin sama Allah gitu. Kan sayang tadi kalau 2 jam zikir itu, mana udah ganti kaki 5 kali. Mendusin 5 kali. Kagak didengerin. Hatta tatubu wa tukhallisu bitaubati wa tatbutu 'alaiha wa tuwaffiqul qadara wal qada'a fi ma lakum wa 'alaikum. Pada apa yang menguntungkan kalian dan merugikan kalian. Mau itu lempengan kita dapat untung, ya kita yakin ini takdir Allah, kita syukuri. Atau lempengan kita lagi rugi, ya kita yakini bahwa ini takdir Allah, ya kita sabar gitu. Emang lagi lempengan dikasih rugi sama Allah. Lempengan enak, ya kita syukuri. Lempengan kagak enak, ya kita sabar. Tapi kita yakin dua-duanya takdir Allah. Fima yu'izzu wa yudhillu. Pada apa yang memuliakan kalian dan yang menghinakan kalian.
Udah tuh. Kita lagi dikasih jabatan tinggi oleh Allah. Kita yakin ini takdir Allah, atau kita nyalonin kalah lagi, ya kita yakin juga ini takdir Allah. Gitu. Lagi dijadiin mulia oleh Allah, ya kita yakin ini takdir. Lagi dijadiin hina oleh Allah, ya kita yakin ini juga takdir. Gitu. Biar kata strateginya mantap banget, strategi kampanyenya, tapi emang belum diangkat oleh Allah, ya tetap aja nggak bakal jadi. Ada yang asal-asalan sekedar nyalonin doang buat syarat, tahu-tahu dia yang jadi. Lah emang pengen diangkat sama Allah. Nah, kayak komeng, asal-asal. Ada yang modal habis banyak, kagak jadi juga. Ada yang kagak pakai modal, tahu-tahu dia yang jadi. Ya emang Allah lagi pengen mau ngangkat dia, kita terima itu. Dijadiin mulia, ya takdir Allah. Kita jadi hina pun, ya takdir Allah. Tapi naudzubillah, mudah-mudahan jangan sampai gitu. Kalaupun suatu saat kita ngalamin, kita yakini bahwa ini takdir Allah. Fil ghina wal fakri, pada dalam kekayaan dan dalam kefakiran. Kita kaya ya karena takdir Allah, kita fakir ya memang takdir Allah. Apa? Kita banyak duit ya memang takdir Allah. Kita lagi duit kita lagi kurang, ya emang takdir Allah. Gitu. Kita yakin itu semua. Fil afiyati wal maradi, dalam keadaan afiat dan sakit. Kita sehat, ya ini takdir Allah. Kita sakit pun takdir Allah. Fima tuhibbuna wa fima takrahuna, pada hal yang kalian sukai dan hal-hal yang kalian benci. Tadi yang menyenangkan buat kita, kita yakini ini takdir Allah. Hal-hal yang tidak menyenangkan buat kita pun kita yakini ini takdir Allah. Setelah kita yakin bahwa ini takdir Allah, lanjutkan tugas selanjutnya. Kalau lagi dikasih mulia, kalau lagi dikasih kaya, kalau lagi dikasih sehat, dikasih hal-hal yang menyenangkan, kita syukuri. Kalau lagi lempengan dikasih hina, dikasih fakir, dikasih sakit, dikasih hal-hal yang tidak menyenangkan, kita sabari. Cara bersyukurnya lagi-lagi bukan cuma sekedar mengucap alhamdulillah. Cara bersyukur itu 3. Yang pertama, mulut kita mengucap alhamdulillah, terima kasih ya Allah atas anugerah yang Engkau berikan. Yang kedua, hati kita yakin bahwa apa yang kita dapatkan ini semuanya anugerah dari Allah. Kita dapat jabatan yang tinggi, ini anugerah dari Allah. Kita dapat harta kekayaan, ini anugerah dari Allah. Badan kita sehat walafiat, ini anugerah dari Allah. Kita ngalamin hal-hal yang menyenangkan, kita yakini ini anugerah dari Allah. Itu cara bersyukurnya. Yang ketiga, cara bersyukurnya, kalau lagi dikasih jabatan yang tinggi, gunakan jabatan itu untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Gunakan jabatan itu untuk berbuat baik, untuk berbuat ibadah kepada Allah, untuk menolong orang lain. Mumpung kita lagi punya jabatan tinggi, kita bantuin orang-orang yang kesulitan.
Kalau dikasih harta, pakai harta itu buat menopang ibadah kita, buat nolongin orang, buat bantuin tetangga kita. Itu cara bersyukurnya. Kalau dikasih sehat, pakai nikmat sehat itu untuk mengerjakan ibadah gitu. Jadi bersyukur bukan cuma sekedar mengucap alhamdulillah, ada tugas-tugas selanjutnya. Ada 3 tuh ya tadi ya. Yang pertama mengucap alhamdulillah, yang kedua kita yakini bahwa apa yang kita dapatkan ini anugerah dari Allah, yang ketiga kita gunakan anugerah itu untuk berbuat taat kepada Allah atau berbuat kebaikan. Itu baru bersyukur namanya. Kalau kita sudah bersyukur, insya Allah nikmat itu tidak akan dicabut. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mencabut nikmat yang diberikan kepada satu kaum sampai mereka mengkufuri nikmat itu. Kalau kita kufur, pasti nikmat itu akan dicabut. Kalau kita bersyukur, insya Allah nikmat itu akan lestari pada diri kita. Bahkan bisa jadi ditambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu kan sering buat dibacain tuh gitu. Tadi cara bersyukurnya kudu bener, jangan cuma sedang mengucap alhamdulillah doang. Dapat duit alhamdulillah, dia berangkat ke tempat karaoke, sama aja bohong, itu mah kagak bersyukur juga namanya. Kenapa? Pak Adus. Ya nggak pengapa, karaoke juga nggak pengapa. Yang penting nggak ada LC-nya. Kagak resep. Nah terusin ini. Terusin bener Bang Uri. Hah? Aduh. Baru 2 baris. Ya qaumu tabi'u hatta tutaba'u. Ukhdumu hatta tukhdamu. Tabi'u al-aqdiyata wal aqdaru wakhdumuha hatta yutabi'ukum wa yakhdumukum. Dhallu laha hatta tadullu lakum. Ya kaum, wahai orang-orang pilihan Allah, tabi'u hatta tutaba'u. Ikutilah tuntunan Allah, ikutilah ketetapan Allah, hatta tutaba'u, sampai nanti kalian diikuti. Ukhdumu hatta tukhdamu. Layanilah sehingga kalian akan dilayani, sehingga nanti kalian dilayani. Tabi'u al-aqdiyata wal aqdar. Ikutilah hukum-hukum Allah dan takdir-takdir Allah. Wakhdumuha, dan layanilah dia. Hatta yutabi'ukum,
wa yakhdumukum, sehingga mereka mengikuti kalian dan melayani kalian. Dzallulaha atau dzullulaha hatta tadzullulakum, hinakan diri kalian, rendahkan diri kalian di hadapannya, sehingga semua itu akan tunduk kepada kalian. Udah tuh. Kalau sekarang kita ngikutin maunya Allah, ngikutin tuntunan Allah, ngikutin hukum-hukum dan takdir Allah, nanti ada saatnya ketika takdir disuruh oleh Allah buat ngikutin maunya kita. Abang Budi. Nah, sekarangnya kita nggak mau ngikutin maunya Allah, nggak mau ngikutin tuntunan Allah, hukum-hukum Allah kita nggak ikutin, ya makanya masih begini-gini aja. Malah takdir nyampe nya yang lempengan kagak enak mulu. Kalau kita sudah taat kepada Allah, ngikutin maunya Allah, ngikutin hukum-hukum Allah, nanti yang Allah berikan kepada kita takdir-takdir yang baik. Kalaupun ada takdir buruk yang harus kita alami, dipindah ke alam mimpi. Harusnya hari ini kita kecelakaan, tabrakan, dipindah sama Allah ke alam mimpi, tabrakannya jadi ngimpi gitu. Ini mah lempengan yang enak-enaknya dipindah ke mimpi. Nanggapin duit dipindah ke ngimpi. Jalan-jalan sama perempuan dipindah ke ngimpi. Yang enak-enaknya mulu yang dipindah ke ngimpi. Yang kita alamin tiap hari, yang pahit lagi, yang pahit lagi. Kenapa penyebabnya? Karena selama ini kita belum mengikuti keinginan Allah, belum mengikuti tuntunan Allah, belum mengikuti hukum-hukum Allah. Gitu. Tunduklah kepada Allah, kepada hukum-hukumnya, nanti Allah akan bikin takdir itu tunduk kepada kalian. Dzullulaha hatta tadzullulakum, tunduklah kepada hukum-hukum Allah, nanti Allah akan bikin takdir itu tunduk kepada kita. Gimana tuh? Jelas? Bang Pudin nambahin gak? Cukup? Makanya nggak aneh kalau dulu kita dengar cerita para wali, pasir dirubah jadi beras, karena takdir itu ngikutin apa mau mereka. Takdir itu dibuat tunduk oleh Allah buat mereka. Gitu. Banyak karomah-karomahnya, yang tadinya hujan, yang tadinya udah gelap banget mau hujan, langsung penter lagi kagak jadi. Gitu. Kayak dulu yang sekarang namanya Batu Quran, kan tadinya itu banjir, cuma Mas Syekh Mansuruddin itu titik banjirnya ditutup pakai batu, berhenti banjirnya kan gitu. Karena takdir sudah dibuat tunduk oleh Allah kepada mereka. Nah kita malah dipermainkan oleh takdir. Tadi lempengan yang enak-enak dipindah ke alam mimpi. Lempengan yang kagak enak dibikin nyata mulu. Udah tuh.
Ama sami'tum, dikit lagi ya. Kama tadinu tudanu, kama takunu yuwalla alaikum. Apakah kalian belum pernah mendengar kama tadinu tudanu, sebagaimana kamu berbuat begitulah kamu akan diperlakukan. Lagi-lagi in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kita berbuat baik itu artinya kita berbuat baik untuk diri kita sendiri. Kalau kita berbuat buruk ya berarti kita berbuat buruk buat diri kita. Kalau kita taat kepada Allah berarti kita lagi berbuat baik sama diri kita. Berarti nanti kita siap-siap menerima takdir yang baik. Kalau kita berbuat jahat ya siap-siap aja menerima takdir buruk gitu. Siap-siap aja. Man amila sholihan falinafsih wa man asa'a fa'alaiha. Orang yang berbuat baik maka dia berbuat baik untuk dirinya sendiri, dan orang yang berbuat buruk sama saja dia berbuat buruk kepada dirinya sendiri. Udah tuh. Kama tadinu tudan, sebagaimana kamu berbuat seperti itulah kamu akan diperlakukan. Kalau kita ngikutin maunya Allah, nanti apa yang kita pengenin diberikan oleh Allah. Kalau kita ngikutin ketetapan Allah, nerima takdir Allah, nanti Allah berikan hal-hal baik buat diri kita. Cuma memang tadi sayangnya lagi-lagi kita kagak sabar nungguinnya kadang-kadang. Ditambahnya kagak sabar, ongkoh menentang pisan, kagak nerima pisan sama takdirnya. Itu penyakit kita. Kama takunu yuwalla alaikum, sebagaimana keadaan kalian, sebagaimana perilaku kalian, seperti itulah pemimpin yang akan diangkat untuk kalian. Kenapa Pak Lurah? Sebagaimana perilaku kita, maka seperti itulah pemimpin yang akan diangkat untuk kalian. Iya, lupa nyulut rokok. Terima kasih Bang Lis, terima kasih. Udah tuh, paksa jelas itu. Bang Sarip nambahin, cukup udah. Kalau mana bengong, sampai bengong begitu. Yang belakang masih pada melek apa kagak sih? Sepi banget Romana, kita ngaji dewek gini. Lagi dirasain. Apa? Kejedot. Ya emang rata-rata kerjaan kita begitu. Rata-rata. Dah. Jam 2 lewat seperempat. Karena udah pada pulas, kita tutup. Ingetin lagi-lagi ya, yakini bahwa semua yang kita alami tadi tuh, yang lempengan ngenakin atau yang gak ngenakin, lempengan kita lagi jadi mulia atau lagi jadi hina, lagi kaya atau lagi fakir, sehat atau sakit, kita yakini bahwa itu semua merupakan ketetapan dan takdir Allah. Tinggal tugas kita selanjutnya, kalau lagi dikasih lempengan enak, kita syukuri. Kalau lagi dikasih lempengan kurang enak, yang paling pertama kita yakini bahwa ini takdir Allah,
Setelah itu baru kita cari solusinya dari setiap masalah yang sedang kita hadapi. Jadi bukan berarti diem aja, sabar bukan berarti diem aja. Tapi yang paling pertama yakini dulu, yakini bahwa ini takdir dan ketetapan Allah. Baru setelah itu kita cari solusinya. Dah. Kita hadiahkan pahala ta'lim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.